Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara transportasi senyawa dalam melintasi membran. Sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, dan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Aida Nurina, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Chelsea Febriana. Yang ketiga, Engracia Rajni. Yang keempat, Eni Antikayani. Yang kelima, Melisa Ramona. Yang keenam, Nurfaida. Yang ketujuh, Siti Nurfadila. Dan yang delapan, Yulia Rizky Ramadhani. Baiklah, untuk tidak memperpanjang durasi lagi, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam video pembelajaran ini ada beberapa aspek yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu macam-macam transport senyawa dalam melintasi membran. Ada transport secara pasif dan ada transport secara aktif. Pengertian. Transport pada membran adalah proses perpindahan atau keluar masuknya ion dan molekul organik melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Baiklah, saya akan membahas tentang macam-macam transport. Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Saya akan membahas tentang transport pasif. Molekul memiliki tipe energi yang disebut gerak termal atau panas. Salah satu hasil dari gerak termal adalah difusi, yaitu pergerakan molekul zat sehingga tersebar merata ke ruang yang tersedia. Molekul yang mengalami transport pasif akan berdifusi gradien konsentrasi. Difusi zat melintasi membran biologis disebut transport pasif, karena sel tidak harus mengeluarkan energi agar hal ini terjadi. Gradien konsentrasi sendiri mempresentasikan energi potensial dan menggerakkan difusi. Transport pasif dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan kemampuan transfer mandiri, yaitu tanpa bantuan atau fasilitas, dan yang kedua dengan bantuan atau fasilitas dari protein tertentu, yaitu ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya hipotesis. Di sini kita akan membahas ada tiga, yaitu difusi sederhana atau simple diffusion, kemudian difusi terfasilitasi, dan yang terakhir osmosis, yang dimana ketiga materi tersebut akan dijelaskan dan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa transport pasif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah difusi sederhana atau simple diffusion, yang merupakan perpindahan zat terlarut dari satu sisi membran sel ke sisi lainnya secara langsung, yaitu tanpa bantuan protein atau apapun seperti energi atau ATP. Perpindahan zat terlarut ini selalu dari lokasi atau wilayah dengan konsentrasi tinggi atau hipertonis menuju wilayah yang mempunyai konsentrasi lebih rendah atau hipotonis. Berdasarkan struktur membran sel yang memiliki interior yang bersifat hidrofobik atau senyawa yang tidak tertarik dengan air, difusi sederhana hanya mampu mentransport atau memindahkan mikromolekul berupa gas oksigen dan karbon dioksida, molekul nonpolar seperti vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, atau molekul polar yang kecil seperti urea dan etanol. Selanjutnya, permeabilitas relatif dari fosfolipid bilayer terhadap berbagai molekul. Bisa kita sama-sama lihat gambar pada slide. Gambar di atas mengilustrasikan bahwa membran sel dengan struktur interior yang hidrofobik akan bersifat permeabel terhadap molekul gas, bersifat semi-permeabel terhadap molekul polar kecil, dan impermeabel terhadap molekul polar besar tak bermuatan, ion atau kecuali dengan bantuan protein spesifik dan molekul polar bermuatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang difusi terfasilitasi, yaitu sel memiliki komponen substansi yang terlalu besar dan terlalu polar. Untuk diizinkan melewati membran sel secara difusi sederhana, hal ini tertera pada gambar di atas. Tipe zat terlarut macam ini dapat berpindah masuk ataupun keluar dari dalam sel atau organel hanya dengan bantuan dari kinerja protein transport.
yang memediasi perpindahan molekul zat terlarut melewati membran sel. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis merupakan proses difusi khusus yang hanya melibatkan air, sehingga biasanya disebut sebagai difusi air. Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul zat larut yang berkonsentrasi tinggi, mengandung banyak air, ke larutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semi-permeable. Selanjutnya ada transfer aktif. Transfer aktif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, transfer aktif primer. Yang kedua, transfer aktif sekunder. Dan yang ketiga yaitu transfer melalui membran makromolekul. Lalu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada eksositosis, endositosis, reseptor mediated endositosis. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Melisa. Baiklah, saya Melisa Ramona. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer aktif. Transfer aktif adalah pemompaan zat terlarut melintasi membran biologis melawan konsentrasinya atau gradien konsentrasi. Kemampuan sel untuk mempertahankan zat kecil terlarut dalam sitoplasma pada konsentrasi lebih tinggi dari cairan sekitarnya merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup sel. Banyak sel-sel hewan misalnya menjaga konsentrasi natrium dan kalium yang sangat berbeda dibandingkan dengan lingkungan mereka. Transfer aktif memungkinkan sel-sel tidak hanya mempertahankan tingkat zat terlarut yang layak, tetapi juga memompa ion melintasi gradien konsentrasi. Proses ini menciptakan tegangan melintasi membran yang dapat dimanfaatkan untuk kekuatan kinerja seluler. Nah, transfer aktif dibagi menjadi 2. Yang pertama ada primer dan yang kedua ada sekunder. Bagian primer memakai energi langsung dari ATP, misalnya pada pompa natrium kalium dan kalsium. Pada pompa natrium kalium, 3 ion natrium akan dipompa keluar sel, sedangkan 2 ion kalium akan dipompa keluar sel. Pada pompa kalsium, kalsium akan dipompa keluar sel agar konsentrasi kalsium dalam sel rendah. Karakteristik dari kebanyakan sel hewan adalah tinggi tingkat intraseluler kalium dan intraseluler rendah tingkat ion natrium. Sehingga dalam hewan, khas sel yang dihasilkan potensi elektrokimia untuk kalium dan natrium ion sangat penting sebagai pendorong untuk digabungkan transportasi sebagai transmisi impuls saraf. Nah, bagian sekunder, transfer aktif sekunder dengan CO transfer adalah transfer zat yang mengaktifkan transfer zat lain melewati membran plasma. CO transfer dibedakan menjadi 2, yaitu symport dan antiport. Disebut symport apabila kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama, dan disebut antiport apabila arah pergerakannya berlawanan. Contoh mekanisme kontransfer berupa pompa potasium dan sodium. Saya akan menjelaskan tentang transfer melalui membran atau makromolekuler, terbagi atas eksositosis, endositosis, dan reseptor mediated endositosis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang eksositosis. Eksositosis merupakan proses pembebasan zat dari dalam sel. Sebagai contoh adalah pembebasan hormon dari dalam sel-sel kelenjar endokrin, pembebasan neurotransmitter dari vasikel ke celah sinap, dan membebaskan sisa makanan dari vakuola makanan. Hormon yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar endokrin mula-mula ditampung dalam vesikel-vesikel atau disebut vesikel sekretori. Vesikel-vesikel yang penuh dengan hormon kemudian bergerak ke arah membran sel dan melekat. Membran vesikel yang berlekatan dengan membran plasma melebur sehingga hormon yang ada dalam vesikel tertuang keluar sel menuju ke cairan luar sel. Fadilah, saya di sini akan menjelaskan tentang transfer melalui membran makromolekul, yaitu endositosis. Sebagian besar eukariotik melakukan satu atau lebih mekanisme endositosis untuk menyerap bahan ekstrak seluler. Mekanisme endositosis dapat dilihat pada gambar di samping. Step 1, segmen kecil membran plasma secara progresif. Berinvaginasi membentuk suatu kantong yang mengandung makromolekul atau material lain dari lingkungan eksterior sel. Step 2, kemudian kantong ini
terjepit memagari bahan ekstrak seluler. Step 3 dilanjutkan dengan membentuk vesikel endositik. 4. Kemudian vesikel memisah dari membran plasma membawa material dari eksterior dalam suatu membran derivat membran plasma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan transport melalui membran atau makromolekul, reseptor mediated endositosis. Sel dapat memperoleh bahan larut dan tersuspensi tertentu melalui suatu proses dikenal sebagai reseptor mediated endositosis atau juga bisa disebut dengan Clathrin dependent endositosis. Untuk proses ini, sel menggunakan reseptor spesifik yang ditemukan pada permukaan luar membran plasma. Endositosis yang dimediasi reseptor adalah mekanisme utama untuk internalisasi makromolekul spesifik oleh sel eukariotik. Bergantung pada jenisnya, sel mamalia dapat menelan hormon, faktor pertumbuhan, enzim, protein serum, kolesterol, antibodi zat besi, dan bahkan beberapa virus dan toksin bakteri dengan mekanisme ini.